Assalamualaikum, Tabipun. Bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Para kopista, kopi lover, dan para pemirsa sekalian, sekali ini kita akan melihat kebun yang menggunakan naungan dan yang tidak menggunakan naungan, juga yang memakai pemangkasan dan tidak menggunakan pemangkasan. Naungan dan pemangkasan erat kaitannya dengan kelembaban udara dan tanah di kebun. Kelembaban udara dan tanah yang terlalu tinggi atau udara dan tanah yang terlalu basah tidak baik bagi tanaman kopi. Kelembaban yang tinggi akan menyebabkan perkembangan bibit penyakit yang pesat dan juga akan menyebabkan kerontokan pada bunga dan buah kopi. Baik pemirsa, ini saya lagi berada di kebun yang tampak rimbun sekali dengan pohon-pohon naungan. Seperti ini. Dan tanpa pohon kopinya cukup hijau. Cabang-cabangnya banyak, namun buahnya tidak maksimal. Keadaan ini disebabkan oleh perkembangan bunga kopi seperti ini tidak maksimal. Busuk bisa dirontok semenjak dari kembang kopi. Setelah mekar dia seperti ini, dan ini menghitam, bakal buahnya menghitam seperti ini. Nah, ini adalah akibat jamur yang tumbuh akibat udara yang lembab. Udara yang lembab mengakibatkan jamur tumbuh dengan subur yang merusak dari perkembangan bunga kopi. Ini sehingga perkembangan dari buah tidak akan maksimal, bahkan sampai menyerang ranting seperti ini. Ini jamur menyerang ranting karena lembab di lingkungan kebunnya seperti ini. Oke. Kelembaban yang tinggi seperti di Lampung Barat ini semestinya bisa diantisipasi dengan meniadakan pohon naungan. Pohon naungan akan memberikan akses sinar matahari sampai ke dalam kebun seperti ini, yang mengakibatkan udara tidak terlalu lembab dan perkembangan buah yang akan lebih baik. Inilah kerimbunan yang terlihat di kebun ini. Bandingkan dengan kebun ini juga memakai naungan, namun tidak terlalu banyak seperti yang ini. Seperti ini kita lihat buahnya cukup lumayan, tapi pemangkasan masih kurang, sehingga juga kelembapan yang tinggi. Karena kelembapan seperti itu, pemangkasan yang tidak maksimal menyebabkan perkembangan kopi figurnya seperti ini. Ini memakan tempat seluas bisa diameter 5 meter seperti itu, dan di bawah tampak bersih dari rumput karena tidak bisa sinar matahari mengakses ke bawah. Hal ini membuat buah dari kopi pun kurang maksimal. Baik, kita lihat kebun yang ini cukup luas, terang, tiada pembayang, tetapi kita lihat keadaan buah juga tidak seberapa, tidak maksimal seperti ini. Mengapa? Karena kebun ini tidak diadakan
dilakukan pemangkasan sehingga ranting yang tumbuh merupakan ranting-ranting yang tua, cabang-cabang yang tua seperti ini, sehingga kemampuan produksinya sangat menurun. Inilah pentingnya pemangkasan dan regenerasi ranting seperti ini. Kurang maksimal sehingga 1 hektar tidak mencapai 1 ton juga sulit. Akhirnya dibongkar seperti ini. Akan dilakukan penanaman tanaman lain selain kopi, mungkin sayur-sayuran dan sebagainya. Penting sekali pengetahuan cara merawat tanaman sehingga kita dapat menghasilkan buah yang maksimal, terutama pemangkasan, pemupukan, dan pemeliharaan ranting-ranting yang baru, regenerasi. Tidak seperti ini, di mana ranting dibiarkan seadanya, sudah berapa kali berbuah seperti ini, hingga tinggal yang di ujung, sangat tidak maksimal. Seperti ini. Inilah kebun kopi yang memakai perawatan sistem Kopista Indonesia dengan pemangkasan, pemupukan, dan penyiapan bahan yang tepat sehingga setiap tahun dapat berbuah dengan baik. Ini kebun dengan memakai sistem perawatan tradisional di mana pemangkasan dan penyiapan bahan tidak dilakukan dengan tepat dan benar. Bisa kita lihat yang di sebelah kiri buahnya cukup lumayan dengan perawatan sistem Kopista Indonesia, sedangkan yang sebelah kanan dengan cara tradisional terlihat buahnya tidak seberapa bagus. Inilah yang perlu kita rubah dalam hal perawatan kopi sehingga kopi kita dapat berbuah dengan baik setiap tahun tanpa tergantung dengan musim. Terbukti iklim dapat diantisipasi dengan perawatan yang baik. Oke, kita lihat buahnya tuh di pinggir-pinggir seperti ini, cukup menarik. Bisa kita bandingkan dengan buah pada kebun yang di sebelah ini dengan melakukan pemangkasan dan pemupukan juga sama, namun pemangkasan yang belum pas dalam pemeliharaan bahan sehingga buahnya tampak jauh lebih sedikit dibandingkan kebun yang ada di sebelah. Yup. Mari kita lihat di kebun ini. Kebun ini dilakukan pemangkasan yang tepat dan juga pemeliharaan B0 yang tepat waktu. Di samping itu, naungan pun dibuangi. Dengan pemangkasan dan pembuangan naungan, tampak kebun lebih terang dari biasanya. Matahari menyinari hingga ke dasar kebun. Sinar matahari yang sampai ke dasar kebun membuat kelembaban udara dan tanah berkurang sehingga perkembangan bunga dan buah lebih maksimal. Bunga dan buah tidak mengalami kerontokan. Baik, para pemirsa Kopista dan Coffee Lover, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.